Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan kita kelompok 11. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan bagaimana cara menguji korelasi berganda dalam data ganda ya. Nah, di sini sudah ada soalnya. Nih, ini soalnya ada variabel X1, X2 dan variabel Y. Dengan keterangan X1 cara belajar, X2 daya serap, dan variabel Y hasil belajar. Nah, untuk permasalahannya di sini sudah dituliskan. Yang pertama, adakah korelasi antara X1 dan Y? Yang kedua, adakah korelasi antara X1 dan Y? Yang ketiga, adakah korelasi antara X1, X2 dan Y? Nah, untuk formula hipotesisnya di sini sudah ditentukan juga. Sebelumnya sudah dituliskan HA0-nya dan HA-nya ya masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk ke menu SPSS. Nah, seperti biasa untuk awal kita masuk ke variabel view dulu di menu SPSS-nya. Kemudian di menu name ini kita masukkan variabel-variabelnya tadi. Ada X1, terus variabel X2, dan ada variabel Y. Nah, untuk desimalnya jangan lupa kita ubah menjadi 0. Nah, kita ubah jadi 0. Kemudian labelnya ini kita isi sesuai dengan yang ada di Excel tadi ya. Nah, keterangan maksudnya label itu keterangan. X1 untuk cara belajar, X2 untuk daya serap, dan Y-nya untuk hasil belajar. Nah, kita tambahkan di sini cara belajar, daya serap, Y-nya hasil belajar. Nah, untuk measurnya kita ganti jadi skala semua seperti ini. Yes. Nah, udah selesai, kita masuk ke data view, klik. Nah, dia akan muncul variabel X1, X2 dan Y. Langsung kita copy aja datanya yang di Excel tadi, karena ini sudah berurutan ya X1, X2 dan Y. Jadi kita bisa copy semuanya. Di sini datanya ada 20 ya, masing-masing datanya ada 20. Kita copy. Kemudian kita pastekan di menu SPSS-nya. Oke, ini sudah masuk di menu SPSS-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2 ya, adakah korelasi antara X1 dan Y? Adakah korelasi antara X2 dan Y? Nah, di SPSS-nya ini kita pilih di analyze. Kemudian korelasi. Nah, kita pilih yang bivariasi. Nah, kemudian kita masukkan satu-satu. Semuanya kita masukkan di variabel ya, di tempat yang sama. Nah, sudah, kita klik OK. Nah, kita bakal dapat kayak gini outputnya, korelasi. Nah, ini kita copy dulu ya. Kita copy, kita pindahkan ke menu Excel-nya tadi, biar kita enak membacanya. Nah, kita rapikan Nah, di sini kita masuk ke kesimpulan ya. Nilai signifikan. Nah, kita lihat untuk nomor 1 itu pertanyaannya, adakah korelasi antara X1 dan Y? X1 itu adalah cara belajar dan Y-nya hasil belajar. Berarti yang ini cara belajar. Nah, kita lihat nilai signifikannya berapa di sini. Kita cari kolom hasil belajar 0,00. Nah ya. Nah, berarti dia 0,00. 0,00 itu dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk 0,00 itu dia lebih kecil atau lebih besar dari 0,05.
0,05. Pastinya dia lebih kecil ya daripada 0,05 karena dia nilainya kan 0. Nah, oke, lebih kecil. Kalau dia nilainya lebih kecil, berarti dia ada perbedaan ya. Nah, kalau dia ada perbedaan, maka H0-nya ini ditolak ya. Nah, nih, dia H0-nya ditolak. Dia ditolak. Artinya, mana nih? Artinya, kalau H0-nya ditolak, nih, kita lihat bunyi hipotesisnya. Kalau H0-nya ditolak, berarti ada korelasi. Nah, berarti dia ada korelasi. Ada korelasi antara X1 dan Y. Nah, ya. Untuk derajat korelasinya termasuk dalam kategori apa? Nah, kita bisa lihat untuk derajat korelasinya. Nah, ini 0,845. Nah, ini dalam kategori yang tinggi. Kategori tinggi. Dalam kategori tinggi. Ini kategori tinggi. R-nya itu derajat korelasinya berapa tadi? 0,845. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 2, adakah korelasi antara X2 dan Y? Nah, ini bisa kita lihat ya. X2 tadi dia daya serap, kemudian variabel Y-nya itu hasil belajar. Nah, ini kita lihat signifikannya, nilainya berapa? Daya serap dan hasil belajar 0,072. Nah, di sini kita tulis 0,072. Nah, nilai 0,072 itu dia tergolong kategori lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Dia tergolong kategori yang lebih besar ya, 0,072 dia lebih besar. Jadi kita kasih tandanya seperti ini. Nah, dia lebih besar daripada 0,05. Kalau dia lebih besar, maka di sini H0-nya diterima. Nah, artinya tidak ada korelasi, antara X2 dan Y. Nah ya, di sini derajat korelasinya termasuk dalam kategori apa? Nah, di sini kita bisa lihat derajat korelasinya 4,10. Nah, kategori sedang. Kategori sedang. Nah, 0,410. Oke nih. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, ini kita masuk ke SPSS lagi. Nah, nomor 3 itu kan dia ditanya adakah hubungan korelasi antara X1, X2 dan variabel Y kan. Nah, jadi kita masuk ke menu analyze, kita pilih yang regresi ya. Nah, kita pilih yang regresi, terus kita pilihnya yang linear. Nah, kita pilih yang linear. Nah, untuk X1 ini kita masuknya di independen. Nah, terus daya serapnya juga masuknya di independen ini ya.
Nah, untuk hasil belajarnya baru masuk di tabel dependent. Nah, kayak gini. Baru kita pencet oke. Nah, udah dapet nih. Nih ya, tuh. Kayak gini nih. Nah, yang kita lihat yang tabel koefisien. Kita copy dulu. Kita copy ke menu Excelnya. Di sini aja nih. Nah, kita rapikan dulu ya guys. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hubungan antara X1, X2 dan Y. Nah, jadi bisa kita lihat di sini nilai signifikannya yang ini ya. Ini kita bisa lihat 0,1102. Nih, 0,102. Itu dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Dia lebih besar. Nih, dia nilainya lebih besar. Nilainya lebih besar. Nah, jadi kalau dia lebih besar, H0 nya diterima ya. Diterima. Artinya kalau dia diterima, tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi antara X1, X2, dan Y. Nah, seperti ini nih ya. Ini tadi salah sini. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Kurang lebih sih kayak gini, entah salah benarnya boleh nanti langsung aja dikoreksi sama ibu. Nah, sekian dari kelompok 11. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.